كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia keimanan, karunia keislaman, karunia kesehatan, karunia kebahagiaan, keistiqomahan, dan berbagai macam karunia yang kita rasakan sampai saat ini. Salam dan salam kita curahkan pada Rasulullah SAW, serta keluarga, para sahabat, pengikut serta umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak perjuangan beliau sampai zaman. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin sudah seharusnya mempersiapkan, menambah, membangun, membina kualitas diri kita dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surah Al-Zariyat surah ke-51 ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku jadikan, ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ubudiyah kita kepada Allah sebagai rasa syukur kita, di mana Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu melimpah ruah. Nafas kita tidak terbatas, jantung kita tetap berdetak setiap detik, organ tubuh kita masih berfungsi. Itu semuanya adalah karunia dari Allah. Oleh karena itu, nikmat yang kita rasakan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membangun dan memperdayakan diri kita. Di antaranya adalah pada hari ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya kita melakukan idat itu kalau bahasa Indonesia persiapan apa? Yaitu persiapan mengumpulkan kemampuan yang ada dalam diri kita untuk membangun kekuatan apa? Kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh begini. Kalau bapak-bapak jamaah tiap hari makannya nasi padang, minumnya kopi, terus emping, campur dan sebagainya, makanan yang kira-kira bisa menyebabkan asam urat atau kolesterol tinggi, kemudian di masa tua kita sakit-sakitan. Pada saat kita sakit, kita katakan ini adalah, kita cenderung menyalahkan ketika kita sakit bahwa ini adalah teguran dari Allah. Padahal Allah menghendaki kita hidup selalu sehat. Kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat berjalan bukan puluhan ratusan kilo tapi ribuan kilo. Hijrah dari Mekah ke Habasyah berapa ribu kilometer. Berapa lama waktu yang ditempuh, berapa banyak bekal makanan yang dibawa. Ketika kita tua, harusnya idealnya kita ibadah kepada Allah dengan porsi yang lebih besar. Kenapa? Waktu kita lebih banyak. Anak sudah besar, cucu diurus oleh orang tua mereka masing-masing. Waktu kita cukup banyak untuk menghafal Quran, waktu kita cukup banyak untuk qiyamul lail, waktu kita cukup banyak untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau rekan-rekan jamaah pernah ke desa-desa, kita bisa lihat nenek-nenek yang umurnya di atas 80 tahun masih kuat panggul kayu, masih kuat panggul rumput 2 bar. Kalau di Jakarta umur 70 bisa stroke, Pak. Enggak stroke, darah tinggi atau hipertensi. Enggak hipertensi, diabetes. Enggak diabetes, jantung koroner. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah kita malas berolahraga. Kelihatannya simpel, siapa hari saya pulang kerja, rutinitas jalan kaki, itu bukan olahraga. Rasulullah olahraganya adalah berkuda, main bulat. Kalau bapak-bapak pasti kenal lah, ada UFC, ada EFC dan sebagainya, ada kewan dan sebagainya. Itu sebenarnya bentuk olahraga untuk mengolah fisik. Misalnya saja begini, kita kalau nonton bola Piala Dunia duduk bisa khatam selama 1 bulan. Nonton bola istiqomah banget Pak kita Pak. Tapi pernah nggak kita zikir
dalam rangka kita bercinta sama Allah 1,5 jam, 2 jam, atau dari jam 1 malam sampai menjelang subuh, merajut cinta dengan Allah. Nggak kuat Pak kita, duduk bersila, pantat kita kayak ada jarumnya, panas, nggak terbiasa. Misalnya kalau yang security kuat diri lama di depan gedung. Kalau yang kerja di kantor duduk lama, kuat di bangku, depannya meja, buku dan sebagainya. Berapa jam? Coba kita duduk di depan Quran, kita baca Quran. Atau kita duduk di depan kitab-kitab, buku-buku yang bermanfaat kita baca. Kita belum tentu kuat. Kenapa? Karena kita tidak terlatih. Ternyata ibadah itu yang pertama adalah melatih kedisiplinan. Melatih kedisiplinan. Disiplin dalam hal apa? Pertama, kita perlu menata diri. Apa yang harus kita lakukan jangan pernah ditawar. Kalau besok saya harus misalnya bangun jam 4:15 subuh, alarm bunyi, udah harus buru-buru bangun. Jangan kayak film bunyi Pak Oka, entar 5 menit lagi deh kata Pak Raden. Ya Allah, entar 10 menit sebentar aja. Padahal itu godaan yang bikin kita itu lengah, lalai. Setan itu maunya kita lemah Pak. Kita lemah, kita malas, loyo, lola, apalagi itu yang sifatnya sangat menghambat dan tidak menginginkan jiwa dan raga kita maju. Salat subuh misalnya, mungkin sepintas lalu buat orang yang pikirannya kurang waras, kita lagi ngantuk dibangunin subuh-subuh, mata sepet, suruh wudu, apalagi mandi, terus sholat 2 rakaat. Kalau buat orang pikiran nggak waras, ini tidak manusiawi, for them tidak manusiawi, inhumanity kata mereka. Tapi buat kita nggak, orang yang bangun subuh, badannya sehat, jantung paru-parunya ternyata bekerja lebih bagus ketimbang orang yang kebanyakan tidak. Ternyata benar. Profesor ahli kesehatan mengatakan orang yang matanya melek dari jam 2 malam sampai sebelum terbit matahari, usianya jauh lebih lama. Karena jantung, bapak-bapak kalau saya suruh sprint 200 meter bisa pingsan, bisa meninggal. Kenapa? Kita tidak terlatih. Kita qiyamul lail, misalnya sholat tarawih kemarin Ramadan, hari imam tarawih di 10 menit, rakaat pertama belum ruku-ruku, mulai Pak setan main pikiran kita jengkel. Nah imam mau pamer apa mau apaan sih? Kalau mau sholat lama di rumah aja. Nah salah. Anggap saja sesuatu yang kita tidak suka itu latihan buat kita. Sabar deh latihan, kapan lagi kita diri lama. Mumpung ada imam yang maksa kita berdiri lama. Kalau di rumah kita bisa main kubut-kubutan sholat. Saya kasih pertanyaan tapi nggak usah dijawab. Jawab diri sendiri. Siapa yang sholat subuh 15 menit belum ruku rakaat pertama? Kalau saya sih nggak sanggup, jujur nggak sanggup. Kita ternyata tidak peduli dengan kedisiplinan yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua adalah tentang kreativitas. Ternyata olahraga, sholat itu olahraga. Membangun kreativitas kita pertama adalah pada saat kita berpikir besok subuh, padahal kita tiap hari bangun loh subuh, tapi kalau ketika tidak rencanakan kita bisa nggak sholat subuh, kita bisa malas sholat subuh. Oh, kita sholat subuh dalam keadaan jengkel, mata ngantuk, kurang ikhlas, tapi ngarepin surga, ampunan dan ridho dari Allah. It's funny, lucu. Sekarang misalnya saya disuruh ngisi sini, saya malas-malasan, lucu, aneh. Ya. Olahraga yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah pertama ibadah, sholat, puasa. Itu ibadah yang paling istimewa. Puasa itu ngontrol diri, ngontrol emosi, kontrol jiwa. Kita dilatih untuk safe control dalam situasi lapar. Orang lapar emosi Pak. Orang kepanasan bisa emosi. Tapi karena kita di situ ada cinta dari Allah, kita ya puasa. Buat apa kita emosi? Kalau marah kita nggak dapat ridho dari Allah, Allah nggak suka dengan kita. Kemudian ditambahkan ada olahraga fisik yang harus kita lakukan. Simpel, kalau orang dulu kemana-mana jalan kaki,
Kalau orang dulu kemana-mana lari kecil, kalau kita orang yang pernah umroh dan haji ada sa'i, sofa marwah, tawaf 7 kali keliling Ka'bah, itu olahraga. Buat kita yang sibuk, mungkin kita super sibuk dari pagi sampai sore sampai malam, olahraga apa agar kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik? Simpel Pak, olahraganya nggak pakai duit, push up di rumah. Push up 1 set 3 kali repetisi, 1, 2, 3, buat kita easy Pak, sangat mudah. Tapi kenapa kita tidak sanggup lakukan? Kita kurang punya kemauan. 3 kali 4 cuma 12. Kalau yang bapak polisi, tentara, push up-nya larinya kuat, terlatih. Kita yang belum terlatih harus jaga kesehatan. Kemudian lari, kita porsi lari kita sama jalan kita cuma dari kantor sama ke warung makan, bener nggak Pak? Kantor, warung makan, ngumpul-ngumpul lapar nih. Nah, Sabtu Minggu kita santai, kita coba manfaatkan waktu ini untuk membina fisik. Bisa ajak anak, ajak istri, ajak kawan lari. Ternyata lari sehat. Rasulullah pernah adu balap lari sama Aisyah. Itu bukan 1 kali 2 kali, tapi sering dilakukan, melatih istri. Istri kita Pak, nggak masak nyuci, nggak nyuci nonton sinetron, nggak nonton sinetron main handphone. Jadi bapak-bapak masih muda, masih ganteng, masih keren, udah tua, tahu istrinya lemes, mau kawin lagi istrinya galak, ya Pak, nggak kawin lagi kita mau nikah siri takut ketahuan. Nah, kenapa? Karena kita tidak berlatih. Coba kalau bapak-bapak lihat para, terutama perempuan yang main yoga, badannya elastis, sehat. Kita harus mengarahkan istri kita ke sana. Badannya sehat, kerjaannya kuat. Kalau kerjaannya kuat, istri nggak gampang ngeluh. Kalau dikit-dikit lemes, istri kita kurang darah rendah, hipertensi, darah tinggi, ngomel dulu. Ternyata olahraga itu mampu meredam itu semua. Allah telah memberikan program yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Bapak-bapak biasa lari setiap minggu, libur 2 kali, pasti gelisah. Badan kita nanti, orang yang biasa fitness, nggak fitness, geringsangan. Sama juga kalau orang pernah pakai sabu-sabu, nggak pakai sabu-sabu, geringsangan. Nggak terbiasa. Kita biasa olahraga push up, kita biasa olahraga angkat besi. Ternyata itu semua mampu membangun sportivitas, objektivitas. Coba kita lihat, saya contoh begini. Kalau bapak-bapak senang lihat pertarungan di UFC atau AFC, begitu ganasnya mereka di dalam oktagon. Tapi di luar, mereka nggak butuh berantem. Saya ada kawan pelatih jiu-jitsu. Satu saat habis pulang dari rumah sakit antar istrinya, mertuanya sakit, sampai depan Cikini dibegal. Naik motor nggak terlalu bagus, bawa anak 2 sama istri 1, penjahatnya 3. Pilihan kita cuma 2, kita yang mati atau mereka yang mati. Fight lah. Alhasil 3-tiganya mati di tempat. Ini kawan saya pelatih jiu-jitsu. Kenapa? Kita wajib mempertahankan diri. Masa kita biarin anak kita dibunuh sama istri kita? Motor-motoran, ya Allah, kalau emang anak saya bini saya mati di sini saya ikhlas. Enggak begitu. Usaha dulu, lawan dulu. Kalau nggak kuat, nggak bisa, apa boleh buat. Tapi ketika kita tidak siap, nggak apa-apa kalau kita kalah. Yang bahaya adalah kita tidak mau mempersiapkan diri. Kita punya Pak, kita lahir dari rahim ibu kita sebagai pemenang loh Pak. Sebagai pemenang, karena kita telah mengakui Allah di alam rahim, Allah sebagai pencipta alam semesta dan pencipta kita. Kita sebagai pemenang, kita sebagai orang yang sukses. Ketika kita malas berlatih, memberikan support untuk diri kita sehingga menjadi orang yang lemah, Allah nggak suka. Rasulullah katakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah.
Kalau orang misalnya lahir dalam keadaan disadvantage, dalam keadaan cacat, subnormal, dia memiliki keterbatasan kemampuan, it's okay. Berapa banyak Pak? Saya lihat belum lama di TV ada perempuan kena obesitas tapi ikut triathlon. Obesitas ikut triathlon, berenangnya 3 kilo, larinya 10 kilo, sepedanya 20 kilo. Kalau kita meninggal Pak itu Pak. Kenapa? Dia punya kemauan. Buat kita kurang memiliki kemauan untuk membangun diri. Ketika kita sudah tidak mampu membangun diri dengan kemalasan, yang timbul apa? Ego. Subjektivitas kita jadi tambah tinggi, objektivitas saya turun drastis. Inovasi kita dalam mengembangkan diri jauh berkurang. Misalnya begini, kita lihat petinju. Saya selalu contoh ke olahraga karena mereka sportifnya tinggi. Petinju buas di atas ring, tapi mereka tidak sebuas ketika mereka sedang berlatih. Kalau bapak-bapak pernah baca tentang tinju sejarah, ada pelatih terkenal Emmanuel Stewart sama Freddie Roach. Bagaimana dia ngelatih petinjunya? Padahal pertandingan cuma 12 ronde, dia latih 100 ronde. Kalau petinju itu nggak mau, ya go ahead, go to hell kamu, nggak usah jadi ngangkat saya jadi pelatih. Berlatih 12 ronde lah, bertarung 12 ronde, latihannya 100 ronde. Larinya tiap hari, latihan ngumpul satu hari bisa 8 sampai 12 ribu kali. Latihan fisik 6 sampai 7 jam sehari. Dahsyat. Nah, kita harusnya minimal kita memanfaatkan waktu dengan sisa-sisa yang ada setelah kita pulang kerja atau saat waktu luang olahraga. Sekarang yang dibutuhkan adalah olahraga tapi yang bisa sekaligus digunakan untuk bela diri. Ada tinju, ada kickboxing, ada judo, ada jujitsu, ada kempo, ada karate, Kotokan karate, ada kyokushin karate, ada kuku, ada silat. Oke, main futsal bagus. Main futsal bagus. Tapi manfaatnya hanya sesaat, hanya kesenangan. Beda dengan olahraga yang kita lakukan untuk melatih kedisiplinan. Contoh, kalau kita lihat orang main judo nggak boleh mukul. Orang main jujitsu di grappling submission nggak boleh mukul. Itu sportif namanya. Petinju oke, main pukulan tapi nggak boleh nendang. Kickboxing pukul, tendang, tinju nggak boleh ngunci. Itu melatih sportivitas kita menjadi orang yang benar-benar bisa menghargai hak orang lain. Kita lihat bagaimana sportifnya mereka dalam bertarung. Ketika musuh dipukul pingsan nggak boleh teruskan, ada wasit, harus tahan diri. Nah, ini sebenarnya adalah sarana olahraga kita di rumah untuk mengembangkan kualitas diri tanpa terasa. Bapak sehari angkat dumbbell yang 2 kilo atau 3 kilo, 1, 2, 3. Terus minggu 2 kali, seminggu 3 kali, tahun depan lihat ototnya berubah, badannya lebih kering, kita lebih cinta dengan yang lebih bermanfaat. Oleh itu, rekan-rekan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini olahraga yang berbau dengan martial art dan bela diri sangat dibutuhkan. Kejahatan di jalanan banyak. Saya masih ingat tahun lalu ketika saya isi di sini praktek, ada orang security yang dibegal di Pancoran, dipukul pakai behel sampai patah ini. Saya masih ingat waktu saya ngisi pertama kali di sini. Bang, saya dibegal di Pancoran jam 3 malam pulang kerja. Dibegal di sini patah, ini patah. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan, beliau masih hidup sampai sekarang. Nah, itu sebenarnya jadi bahan acuan pemikiran untuk kita agar kita lebih memiliki atensi terhadap olahraga yang berbau bela diri. Di mana saja bela diri bisa kita lakukan. Kita bisa lihat sekarang TV kabel banyak kan ya. Kita bisa ambil pelajaran-pelajaran penting tentang itu semua untuk bagaimana kita ambil manfaatnya baik untuk kita, anak kita. Misalnya begini Pak, saya lihat kalau anak kecil dari SD SMP dilatih bela diri, mereka lebih sportif, tidak ada yang liar. Di tempat saya anak-anak di Tanah Abang, anak-anak yang ikut latihan silat sama bela diri apapun, mereka nggak pernah tawuran. Ketika saya dapati tawuran di jalanan, kawan-kawan silat sama polisi kerjasama, yang ketangkep lebih dari 100 orang. Satu pun nggak ada yang puasa, dan satu pun mereka bukan anak-anak yang ikut silat, anak-anak liar. Nggak pernah kalau belajar silat, belajar bela diri,
itu dididik, disakiti oleh gurunya untuk apa? Disiplin dan sabar. Para petarung, para pesilat, pendekar nggak ada yang emosional, tenang. Kita bertindak sesuai dengan porsi. Kita proporsional dan profesional. Kalau orang itu cukup kita kalahkan dengan omongan, kita nggak perlu bertarung. Nah, yang kita hadapi di jalan adalah para penjahat. Kita nggak akan bertarung dengan orang yang jago, Pak. Kita tidak akan bertarung dengan orang yang profesional. Kita akan bertarung orang yang bengis. Kita bertarung dengan orang yang bijak. Kita bertarung dengan orang yang nggak punya peri kemanusiaan. Kiranya itu dari saya. Semoga ini bisa membangkitkan semangat kita, memanfaatkan usia yang ada, waktu yang ada untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, sehingga kita bisa menambah kualitas pribadi diri kita buat anak, istri, kawan, dan sebagainya. Habis ini ada sedikit praktek beberapa tips yang saya berikan buat jamaah semua pada saat situasi darurat di jalan, terutama kalau malam, Pak ya, terutama kalau malam. Karena kita kalau bawa pisau kena undang-undang darurat, nggak boleh. Kalau orang silat, kalau orang berantem bawa pisau, bawa golok, di dunia jahat. Para petarung kita tangan kosong nggak boleh. Tapi kita punya pulpen, kita punya handphone, kita punya jam tangan, kita punya gesper, kita punya sepatu. Itu harus dimanfaatkan untuk bela diri. Sampai sini, habis ini saya contohkan praktek. Adalah wa'alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jamaah nanti boleh bertanya, saya persilakan karena kebutuhannya sesuai dengan yang ada. Bang Dede boleh pinjam. Bang Benny, Bang Benny. Ben. Oh, pegang foto Ben. Jangan nyelamatin diri kalau praktek. Bang Ian. Iya nih ya. Bang Ian, boleh Bang Ian sini sebentar Bang Ian. Saya pinjam pulpen dong. Bang Ian sini Bang Ian. Bang Dede pegangin mic aja. Orang udah pernah belajar bela diri, jadi kalau saya sakitin saya nggak diremin. Saya punya pulpen Pak ya, di kantong tanah atau di kantong baju. Kalau malam kita nggak bawa pisau, kita nggak bawa golok, kita nggak bawa pedang karena kita orang baik-baik, kita bekerja. Pulpen ini bisa kita gunakan Pak. Misalnya begini, ini orang lihat jahat, ini orang pegang leher saya, anggaplah di tangan kanan dia ada pisau atau golok. Kita harus berani gambling. Kalau enggak kita yang mati. Pisau ini bisa kita buat colok mata, Pak. Pulpen. Kalau orang udah kena kecolok matanya mukanya, maka alam bawah sadar otaknya akan memerintahkan tangan yang sebelah atau yang ini untuk pindah. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya contohkan dulu Pak. Kalau nggak percaya, bapak-bapak kembali aja. Nah, kemudian yang paling bikin orang hilang konsentrasi ini Pak. Kalau kita nggak bawa pulpen, dia apa ya Pak kira-kira? Atau kalau kita mau menghilangkan konsentrasi, Bang Ian jangan marah ya, jangan marah, sakit dikit. Ketika orang mulai bersikap nggak baik sama saya, nah Bapak mesti ingat, ini tangan ini wilayah saya nih Pak. Kalau orang masih melebihi pajak tangan saya, itu hak saya. Itu hak setiap Anda semua. Bang Ian masuk. Nah, belum mukul ya, pegang dulu pegang. Biasanya kalau penjahat pegang dulu atau mukul. Pada saat dia pegang, kita jangan tunggu dia mukul. Duluin, dikagetin. Kalau mau bikin hilang konsentrasi, tapi jangan diam ya. Itu cuma pertama. Kalau orang kasih pertanyaan satu, kita jawab 5 gitu. Tampak, pukul, terserah Anda semua, nggak diatur, sesuai dengan situasi. Kalau kira-kira darurat, Anda nggak punya kesempatan buat pukul, misalnya di bis, kita punya jempol kan, ini matanya ada, mata lagi sakit yang kanan, ya. Bapak colok aja matanya, tapi jangan dipecahin biji mata ya. Ini lapisan matanya pelet pakai kuku, itu sakit Pak. Kalau yang hobi bawa balsam sama minyak angin perlu.
colekin aja mukanya. Itu aman dan tidak membahayakan musuh. Ya paling kalau yang bekas makan nasi padang cabai-cabainya pedes di tangan boleh lah gitu. Itu pertama. Yang kedua, kita lemah di ulu hati. Jadi orang kalau kita ulu hatinya nggak bersuara dan tunduk ke bawah. Ulu hati sama mata kita selalu hilang konsentrasi. Jangan pernah nunggu orang nyerang kita. Kalau ini aja duluan. Pak polisi masing-masing ya. Pukul ulu hati duluan karena ini kan kita nggak lupain orang. Kalau kita nggak punya pilihan lain, ulu hatinya kuat, mungkin badannya gede kayak Samson, kayak The Rock. Nah, orang punya kelenengan Pak dua Pak di bawah. Percaya nggak kalau orang di kelenengannya tabok jatuh? Ya, itu kita manfaatkan lah. Kenapa kita harus ini kan kita bukan LGBT. Ya, dari mata, ulu hati sama alat vital. Kalau orang ditendang sekali biasanya pingsan sebentar. Nah, kita kesempatan untuk melarikan diri. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Pasti kalau nanya, kalau musuhnya gimana? Kabur nih. Kabur itu lebih baik daripada kita hadapin musuh yang kita tidak sanggup. Kalau bapak-bapak bisa ngadepin 4-5 orang, kita selamat yakin lawan. Kalau nggak bisa kabur. Motor hilang, kredit partner yang bayar. Ya, daripada nyawa kita yang hilang, kita berbagi kita di rumah. Ya, ada pertanyaan silakan bapak-bapak. Saya kasih tips paling gampang latihan buat latihan mukul. Bapak cuma cukup latihan mukul di rumah begini, kosong. Orang masuk pukul, orang masuk pukul, simple, nggak berat. Siapapun bisa lakukan kalau yang punya basic bela diri mungkin lawan 45 ya mudah. Kalau yang bela diri ternyata itu sangat bahaya di jalanan. Kita bisa lihat buku panduan bela diri di Gramedia, di Gunung Agung, toko-toko banyak, di luar juga banyak. Itu buat bekal kita. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup Pak. Tipsnya kalau menghadapi lawan yang menggunakan senjata tajam itu sangat gampang, Bang Deden. Kalau golok, bapak-bapak kalau gua pegang gini, golok itu adanya di sini Pak. Nggak usah bingung sama golok. Yang kita perlukan cuma handle ini aja nih, di blok. Karena golok adanya di sini. Golok itu bisa kena kita kalau sudutnya udah ngelewatin badan kita, nah baru kena. Kalau masih di sini kita tahan nggak akan kena, kan goloknya di sini. Tutupnya juga sama. Cuma permasalahan apakah kita terbiasa lihat kilauan golok? Nah, golok sama muka perempuan sama loh bahayanya Pak. Iya. Lihat golok takut, padahal kalau yang terbiasa enggak. Kemarin ketahuan tempat saya pegang celurit panjang-panjang, saya samperin Bang, celuritnya disimpan aja. Enggak, kalau saya dipakai bahaya. Kalau mau berantem tangan kosong pukul-pukulan saya lepas. Kalau mau senjata tajam panjang-panjang resikonya mati, masuk neraka. Kita yang bunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka, tapi mereka nggak sadar. Kira-kira gitu ya. Kalau pakai senjata tajam, diblok aja tangannya. Sama juga sekiranya kita ditusuk pakai pisau, blok aja tangannya, nggak usah pikirin pisaunya. Nekat aja nggak apa-apa. Tapi di bis blok jangan ditinggal, dipukul, ditendang dan sebagainya. Ya, diteruskan. Minimal kita selamat. Kalau kabur aja, kena pukul kabur silakan. Yang harus dilayani kalau mereka udah bertiga, kita resikonya mati di jalanan Pak. Kira-kira itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Ada pertanyaan? Ya silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang model bacaan itu bagaimana Ustaz amalan yang bisa misalnya kita tahu-tahu ditusuk terus nggak mempan atau Nggak keburu mati kali Pak. atau cara menghindarnya pakai amalan apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Kalau yang setahu saya kalau orang pakai amalan dia baru baca amal udah dibaca meninggal duluan Pak. Intinya begini, itu nggak ada sebenarnya, itu hanya sugesti mereka aja ya. Ketika mereka bertarung di jalanan ya luka-luka juga. Intinya tetap kita butuh bekal teknik
dan strategi pertarungan itu harus dikuasai. Prinsip bela diri sama, teknik dan strategi menyelamatkan diri di jalan. Silakan pertanyaan lain. Ustaz, Ya, praktekin kalau lawan 3 orang itu 3 orang. boleh jadi. Apa aja Apa kiri dulu? Caranya ngerasain. Ya, jadi tahu tipsnya ya tipsnya. Oh ya. Apa-apa. Pertama, kalau dipepet 3 orang, jangan nungguin nyerang. Begitu dia masuk tiga, nanya pukul duluan. Udah nggak benar namanya nyamperin kita 3. Kalau dia nyamperin kita baik-baik, assalamualaikum. Kalau datang mukanya ngeselin nggak usah, singkat duluan, pukul tendang bebas. Saya nggak atur, yang penting duluin. Jangan mau didikte kita. Jangan kalau di dalam prinsip bela diri jangan mau didikte dan jangan berikan orang lain untuk mengembangkan permainannya dia. Kalau di silat, saya kasih contoh gini. Bang Dede masuk. Gerak. Saya nggak kasih dia mau bergerak. Saya nggak kasih. Nggak, saya nggak mau. Saya nggak akan biarin dia dikte saya, nggak mau saya. Kalau tangan saya pisau, misalnya ini pisau nih. Saya pakai pisau yang penting dia nggak tahu. Masuk. Nah, saya pegang pisau, saya korek-korek di sini sampai habis deh. Selesai. Bapak punya pisau cutter. Oh, pisau cutter dasar Pak, ini pisau cutter masuk deh. Kita kelet, kayak kupas tangga Pak dari sini sampai sini Pak. Gampang kan? Lukain orang kalau kita tahu tekniknya. Sampai sini kita turunin ke bawah. Selesai. Sekarang satu dua. Pakai golok bacok kan ini saya pakai pisau cutter ya, bacok. Kira-kira apa Pak? Khususnya berarakan. Pisau cutter Pak. Minimal kalau kita pakai pulpen, kita dibacok misalnya. Sakit loh orang begini Pak. Mau coba? Sakit loh Pak, saya ini sakit loh beneran. Kira-kira itu. Yang penting jangan mau didikte dan jangan biarkan orang lain menggunakan kesempatannya buat nyakitin kita. Semoga ini bermanfaat. Ada lagi yang lain? Iya Pak. Nah, kalau pakai senjata api, Bapak banyak-banyak berdoa aja Pak ya. Kalau buat polisi, saya punya kawan polisi. Bang, dia begal bawa pistol. Kata dia, lo telat telepon gue, baru ditembak ntar. Kalau pakai senjata api, saya pernah ngalamin gitu Pak. Dia mau nyolong mobil, bertiga, saya di sini. Dia jemput pistol. Jangan ikut campur ya. Saya cuma bilang, enggak Pak, mobil bukan mobil gua, ambil aja. Ya kita mau ngapain cari penyakit? Mobil bukan mobil saya, mobil orang diambil. Pak, jangan ikut campur. Enggak, ambil aja, bukan mobil Ani. Gitu kira-kira Pak, lari Pak. Gini, penjahat itu tahu orang yang akan intercept dia atau enggak, dia tahu. Saya pernah berapa kali orang dibegal di depan saya cuman, Bang, kalau mau ambil barangnya jadi sakitin orang. Saya cuma ngomong gitu doang. Jadi ambil barangnya tapi orangnya sakitin. Bang, saya pernah beberapa kali sering kali ngalamin situasi kemelut kayak begitu. Kalau kita banyak Bang, saya guru ngaji. Kalau abang mau berantem aja. Saya nggak halangin, cuman jangan sakitin dia berlebihan. Kalau mau ambil barangnya, jangan disakitin. Ya udah diambil barang di jalan. Minimal kalau orang itu barangnya diambil, nih anak selamat. Pakai ngomong Pak, pakai bahasa diplomasi. Saya pernah bawa motor saya kan Mio, joknya sobek-sobek. Motor, saya bilang, motor buat ngajar ngaji, joknya disobek tuh ya. Pajaknya 2015 belum dibayar. Nah, dia ambil motor yang bagusan dan motor saya. Kalau kita aja ngomong mereka ngerti Pak. Bahasa di samping itu kita perlu juga doa sama Allah minta perlindungan. Kita punya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Semoga dengan kita berdoa orang yang mau jahat sama kita dipalingkan hatinya dari sama Allah. Gitu aja kira-kira Pak ya. Semoga ya silakan. Tips buat ini Ustaz, kalau dibegal jalan naik motor supaya menghindari tiba-tiba kalau kita pukul di jalan atau dibacok. Nah, begini caranya, kalau naik motor di tempat sepi, jangan pernah lepas lihat spion kiri kanan. Kalau ada orang ngebut dari belakang, ambil pinggir dulu, buru-buru turunin standar motor. Begitu dapat nyamperin kita, nggak usah tanya, sikat aja duluan. Pukul duluan, serang duluan, jangan sampai dia masuk dulu, lebih dulu. Bahaya, buru-buru minggir. Kalau ada yang rame, Uber, ada mobil nggak ada apa, cari selamat. Jangan sejago, bahaya Pak. Itu risikonya mati jalanan ya. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau tanya ini. Jadi ketika kita mau bepergian atau misalkan kita pulang dari kerja, kan kalau malam itu bahaya gitu kan. Nah, kira-kira kalau bawa pisau kan sekarang udah dilarang. Iya. Nah, kira-kira perlengkapan apa yang bisa mensupport kita untuk mengamankan diri ketika nanti akan antisipasi? Ada semprot. Gas air mata kan banyak dijual sekarang di jalanan, di toko-toko ya, Senin. Kita semprot aja mukanya. Nah, ini alat strum buat jaga diri. Ini struman. Kaget doang nggak bisa, cuman kaget. Coba ya. Ini tidak membahayakan, tidak mematikan, cuman bikin kaget. Tapi kalau kita ketemu orang pakai golok panjang, itu nggak laku, Pak. Nggak laku, tangan kita buntung, Pak. Ini cuman, misalnya nih, saya kalau di Tanah Abang sama teman-teman Citra, itu buat misalnya anak-anak tawuran. Kan nggak mungkin anak tawuran kita kemplangin pakai kayu, kita kaget-kagetin, setrum ya, kabur. Kalau kita kemplangin kan nggak boleh, kita kena pasal. Kita lerai, tapi dengan pakai ini, kabur mereka. Pakai ini lah, semprot. Makanya begini, kalau yang badannya kecil-kecil, gedein, fitnessin, jadi orang lihat takut, apa yang lihat gue? Kira-kira itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Selesai. Kalau nggak ada, kita tutup aja Pak ya. Semoga ini bermanfaat buat kita. Kita bisa bangun semangat hidup kita, ibadah kepada Allah yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.